Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan dari pembahasan dari Bu Iin Ambarwati. Selanjutnya kita masuk di yang perusahaan dan lingkungannya, di mana sistem fisik perusahaan merupakan suatu sistem terbuka, di mana dia berhadapan dengan lingkungannya. Di model sistem umum perusahaan, aliran dari sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan. Aliran sumber daya fisik berada di bagian bawah, aliran sumber daya virtual berada di bagian atas. Kemudian kita ke aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan diubah ke tingkat keahlian yang lebih tinggi melalui pelatihan dan pengalaman, dan pada akhirnya meninggalkan perusahaan. Selanjutnya, mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya antara lain: 1. Standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, suatu pemroses informasi yang mengubah dan menjadi informasi. Lingkaran umpan balik di sini kita ada bisa disebut feedback loop, terdiri atas sumber daya virtual, di mana data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan lalu dimasukkan ke dalam pemproses informasi yang mengubahnya menjadi informasi. Kemudian kita ke perusahaan dalam lingkungan, di mana model sistem umum sebuah perusahaan membuat kita dapat dengan lebih mudah melihat arti penting lingkungan bagi kesuksesan sebuah perusahaan. Pemasok atau yang disebut dengan vendor, pemasok bahan baku, mesin, jasa, orang, dan informasi yang digunakan untuk perusahaan untuk memberikan produk dan jasanya. Produk dan jasa dipasarkan kepada pelanggan. Perusahaan serikat pekerja adalah organisasi daripada pekerja terampil maupun tidak terampil dari berbagai jenis bidang usaha dan industrinya. Kemudian kita ke aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungan melalui aliran sumber daya lingkungannya. Sebagai contoh, mesin biasanya tidak mengalir dari perusahaan kepada pemegang saham dan uang, seharusnya tidak mengalir kepada pesaing. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dan dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut sebagai rantai pasokan atau supply chain. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas sebagai berikut: meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, menerima persediaan pengganti dari pemasok, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses dan barang jadi, serta melacak aliran daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Sistem elektronik, kita seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka dapat dilacak secara elektronik. Langkah demi langkah, seiring dengan berkembangnya sumber daya melalui rantai pasokan, setiap tindakan akan dicatat dalam terminal komputer. Manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu dari aspek sistem perencanaan sumber daya perusahaan, Enterprise Resource Planning atau ERP. Namun demikian, ERP memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Penggunaan sistem ERP akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Untuk keunggulan kompetitifnya, seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan pokok dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan di atas para pesaingnya. Mereka akan mencapai keunggulan ini dengan memberikan produk dan jasa dengan harga yang lebih rendah. Next, rantai nilai Porter. Menurut Profesor Harvard Michael Porter, adalah orang yang paling sering dikaitkan dalam topik keunggulan kompetitif, di mana diyakini bahwa sebuah perusahaan akan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai. Meningkatkan margin adalah tujuan dari rantai nilai. Aktivitas nilai utama ditunjukkan pada lapisan bagian bawah dan meliputi logistik input yang mendapatkan bahan baku dan persediaan dari pemasok. Dimensi keunggulan kompetitif, kita ada 4. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan strategis, taktis, maupun operasional. Keunggulan strategis yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Keunggulan taktis dapat dicapai ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Dan terakhir, tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional.
Kita ada beberapa, di mana keuntungan koordinasi, adanya fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, dan terakhir kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Next, tantangan dan mengembangkan sistem informasi global. Pengembangan semua jenis informasi dapat menjadi suatu tantangan, tetapi ketika sistem yang dibuat mencakup batas internasional, para pengembangnya harus mengatasi beberapa kendala yang unik. Istilah ini bisa disebut dengan GIS, Sistem Global Information System, diberikan untuk sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Di antaranya ada kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, masalah-masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Ketika manajer memutuskan untuk menggunakan informasi guna mencapai keunggulan kompetitif, mereka harus mengelola sumber daya ini agar dapat meraih hasil yang diinginkan. Hal ini dinamakan dengan manajemen pengetahuan, knowledge management, di mana dibagi beberapa, antara lain dimensi informasi. Ada di dalamnya ada relevansi berhubungan dengan masalah yang dihadapi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Sistem manajemen pengetahuan yang berubah-ubah, di mana manajemen pengetahuan pada awalnya hanya berfokus pada sistem pemrosesan transaksi yang akan memproses pesanan pelanggan dengan membuat catatan persediaan, menghitung jumlah gaji, dan tugas lain yang serupa. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri dari atas profesional informasi. Unit ini biasa disebut sebagai layanan informasi yang dikelola oleh seorang manajer yang memiliki status wakil presiden. Praktik yang dapat diterima saat ini adalah membuat layanan informasi sebagai area bisnis utama yang memasukkan manajer puncak di dalam kelompok eksekutif senior. Antara lain kita bisa pakai Chief Information Officer, dan Chief Technology Officer. Kedua, perencanaan strategis bagi perusahaan. Tiga, rencana strategis untuk area-area bisnis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.